Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan memasuki tema yang baru, saudaraku. Temanya adalah ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Dalam konteks tentang grief and loss, yaitu duka cita dan kehilangan. Namun demikian, saudaraku, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembahasan, ada beberapa informasi yang perlu saudara simak dengan baik. Informasi pertama, saudara sekalian. Saya melihat banyak jemaat yang masuk ke YouTube channel tidak subscribe dan tidak klik lonceng, saudaraku. Perlu subscribe dan klik lonceng. Mengapa, saudaraku? Karena kalau saudara klik subscribe, saudara klik lonceng, khotbah saya yang terbaru itu dirilis, saudaraku, saya upload ke YouTube, otomatis langsung ke gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk ibadah. Ini penting, saudaraku. Jadi jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng pada saat masuk ke YouTube channel saya, saudaraku. Oke. Informasi kedua, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya sudah memasuki hari ke-24 di Singapura, saudaraku. Setelah lewati pasca operasi mata, sekarang lagi rawat jalan di Singapura, saudara sekalian. Dan hari ini seperti part 1, part 2 minggu-minggu sebelumnya, saya khotbah pakai topi, saudaraku, untuk menghindari cahaya kena mata saya, karena matanya sudah lewat pasca operasi, saudaraku. Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang sebelum kita memulai, mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, diambil dari kitab Roma 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan sesederhana mungkin, ke dalam bahasa yang simple, supaya jemaat dari segala kalangan, segala lapisan jemaat, baik di Indonesia maupun di kota di luar negeri, boleh menerima firman, mengerti firman dengan baik. Tuhan, beri kami hati seorang murid ketika firman itu diberitakan, kami mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan, tolong kami, Roh Tuhan bekerja. Kami siap menerima sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, tentang grief and loss part 1, saudaraku, bagian pertama, saudaraku ya. Nah, saudaraku, mengapa harus perlu ada tema seperti ini, saudara sekalian? Saudaraku, dalam beberapa tahun ini, saudara, saya coba untuk melihat, memantau, saudaraku, memperhatikan, mengevaluasi, menganalisa tentang kehidupan kita, saudaraku, kehidupan manusia, termasuk anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, saudaraku. Di tengah COVID seperti ini, banyak sekali antara kita, saudaraku, yang mengalami grief and loss, duka cita dan kehilangan, saudara sekalian. That is why tema ini harus ada. Maka saya bertanya kepada Tuhan, beri saya hikmat Tuhan,
beri saya bijaksana dari Tuhan, beri saya firman dari Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiranku, supaya saya bisa menerjemahkan firman itu, menggunakan firman itu menjadi suatu jembatan untuk meneguhkan iman jemaat di tengah-tengah grief and loss yang dialami jemaat. Karena banyak sekali saudaraku. Kita lihat beberapa contoh saudara sekalian ya. Yang pertama saudaraku, contoh-contoh ini sangat kontekstual, maka perlu tema ini bukan? Yang satu, ada yang kehilangan anaknya saudaraku, ya, kehilangan papanya, kehilangan mertua, kehilangan cici, ya, kehilangan adik, kehilangan paman, kehilangan teman-teman baiknya karena masalah COVID saudaraku, meninggal saudaraku, sehingga menimbulkan grief and loss yang amat dalam saudaraku. Yang kedua, ada juga anak-anak Tuhan, manusialah kita ini saudaraku, ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan profesi saudaraku, sehingga tidak bisa menghasilkan seperti dulu saudara sekalian. Itu pasti grief and loss-nya luar biasa, karena merasa tidak bisa membiayai keluarga, tidak mencukupi lagi kehidupan saudaraku. Poin ketiga, bisa saja juga di antara kita yang mengalami penyakit saudaraku, penyakit yang kronis saudara sekalian, penyakit yang sudah lama menahun di dalam tubuh kita, tak kunjung-kunjung sembuh saudaraku, bahkan makin lama kelihatannya makin memprihatinkan. Jadi duka cita itu, ya, merasa kehilangan kesehatan yang dulu itu sangat terasa saudaraku. Yang keempat, kehilangan harga diri saudara sekalian. Merasa di tengah COVID hal seperti ini saudaraku, dan sudah tidak bisa menghasilkan, kita merasa diri kita itu rendah diri, menjadi kecil sekali. Kita merasa kita tidak mampu lagi untuk menjadi berkat buat keluarga, bahkan untuk diri kita sendiri pun kita susah sekali. Kita menjadi bingung harus kemana, harus bagaimana saudaraku. Itu mendatangkan grief and loss yang luar biasa, merasa hidup ini gak ada artinya saudaraku. Yang berikutnya lagi saudaraku, yaitu orang-orang yang mengalami keretakan rumah tangga saudara sekalian. Grief and loss itu juga terjadi. Putusnya relasi, terjadinya divorce, perceraian karena masalah COVID, karena masalah ketidakcocokan, karena masalah keuangan, karena masalah cara berpikir suatu menjadi retak hubungan rumah tangga, akhirnya harus divorce, harus berpisah, meninggalkan anak-anak yang juga anak-anak menangis karena kenapa papa mama berpisah seperti itu. Itu juga menimbulkan duka cita dan kehilangan yang besar. Kehilangan satu rumah tangga yang harmonis saudaraku, terbilah-bilah, terpecah-pecah oleh karena kekerasan hati manusia. Berikutnya lagi saudaraku adalah peristiwa yang terjadi karena kita merasa kita kehilangan reputasi saudaraku. Kita kehilangan reputasi karena tindakan kesalahan kita, ya, menjadikan kita itu tidak dihargai orang. Itu pun bisa membuat kita saudaraku grief and loss yang sangat luar biasa beratnya. Nah itu beberapa contoh itu saudaraku, itu terjadi dan sangat kontekstual zaman ini saudara-saudara sekalian. Nah kalau saya berbicara sampai di sini, saudara melihat masing-masing diri saudara. Oke, saudara perhatikan diri saudara sendiri. Setiap kita termasuk saya mengalami grief and loss di tengah zaman yang kita hadapi saudaraku. Kita mengalami hal seperti itu saudaraku. Perhatikan, mungkin juga sampai dengar firman. Perhatikan keluargamu yang mengalami seperti itu, temanmu yang paling baik saudaraku. Saya mendapat banyak WhatsApp dari jemaat. Ada yang anaknya baru meninggal, ada juga anaknya sulit hidupnya, tantangan terlalu besar. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya Pak dengan bunuh diri. Ada juga yang nggak tahu Pak dia harus bagaimana, menangis terus di rumah karena sudah tidak ada jalan. Saudaraku, banyak sekali loss and grief yang terjadi di antara kita saudaraku. Nah saudara, sekarang kita lanjut pembahasan. Saudara perhatikan dengan baik-baik. Grief and loss yang kita hadapi saudaraku, ya, terbagi dalam dua kategori saudaraku. Kategori pertama adalah kronologisnya saudara sekalian. Apa itu? Terjadinya grief and loss itu bagaimana saudaraku? Begitu Pak, yang satu ya Pak, terjadinya tiba-tiba Pak. Apa itu tiba-tiba? Ya, accident, kecelakaan Pak.
atau disaster, national disaster, bencana alam, kebakaran, kebanjiran, saudaraku, terjadi tiba-tiba Pak, seperti kapal selam yang di Indonesia, saudaraku, yang tenggelam, ya, seperti pesawat yang meledak, saudaraku, seperti yang kena bom, saudaraku, terjadinya mendadak Pak, atau kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, saudaraku, itu kronologisnya mendadak Pak. Bagian kedua, terjadinya itu dalam waktu yang singkat, sangat singkat Pak Pendeta, hanya 2 hari Pak Pendeta, kena COVID, 2 hari sudah meninggal Pak. Sangat singkat, kena demam berdarah Pak, 2 hari sudah nggak ada. Peristiwa yang terjadi kronologisnya ada yang mendadak, belum sempat doa, masih kaget saja ya, dengarnya, nggak sempat doa, nggak sempat berharap Tuhan, tiba-tiba terjadi Pak. Yang kedua adalah terjadi waktu yang singkat, baru mau doa, baru panik Pak, sudah nggak ada, sudah habis Pak, itu terjadi. Yang ketiga saudaraku, terjadi dalam waktu yang cukup lama, saudaraku, cukup lama. Misalnya penyakit-penyakit kronis, sudah tahunan bergumul, badan ini tambah lama tambah parah, sudah berdoa, sudah berharap, sudah undang banyak pendeta, sudah berobat kemana-mana, tak kunjung-kunjung sembuh Pak. Atau contoh lain, keuangan, dari punya segala sesuatu sampai mulai berkurang harta propertinya, sampai berkurang sampai akhirnya menjadi pailit total. Itu butuh waktu yang cukup lama, saudara sekalian. Nah, itu peristiwa yang terjadi kategori pertama secara kronologisnya, saudaraku. Yang kedua, kategori kedua saudaraku adalah sudah berselang berapa lama waktu terjadi. Pertama, ada yang terjadi hitung hari Pak, baru berapa hari saja terjadi Pak. Baru kemarin Pak, saya di PHK. Baru kemarin Pak, bank datang menyita semua harta saya karena saya tidak sanggup membayar hutang-hutang saya. Baru seminggu yang lalu Pak, orang yang saya sayang itu dipanggil Tuhan Pak, karena sakit yang membuat dia harus seperti itu. Baru 3 hari lalu Pak, teman saya itu Pak, anaknya meninggal Pak. Atau poin kedua saudaraku, terjadinya itu sudah hitung bulanan, 4 bulan lalu terjadinya Pak. Baru sebulan lalu keluarga saya meninggal karena COVID Pak. Hitung bulanan Pak, baru sebulan lalu, baru 3 bulan lalu terjadinya. Atau yang berikutnya, berselang waktunya sudah tahunan. Udah 4 tahun lalu kasus itu Pak, udah 5 tahun yang lalu Pak. Peristiwa itu terjadi sudah 8 tahun lalu, saya di PHK sampai hari ini. Peristiwa itu terjadi 9 tahun yang lalu Pak, saya kehilangan mama. Karena mama kondisinya sudah tak tertolong. Itu terjadi sudah 5 tahun yang lalu Pak, saya kehilangan papa karena tidak mampu ditolong lagi, kondisinya sudah sangat parah. Atau peristiwa itu terjadi berselang waktu selaku di atas 10 tahun. Terjadinya itu Pak, sudah 18 tahun anak saya meninggal. Terjadi itu Pak, sudah 25 tahun waktu anak saya umur masih muda sekali meninggal. Terjadinya itu Pak, sudah 16 tahun yang lalu, waktu putri saya itu Pak sedang jalan-jalan keluar kota, kecelakaan dan meninggal. Itu sudah terjadi 27 tahun yang lalu Pak, waktu anak saya itu lagi segar-segarnya, udah siap-siap untuk menikah Pak, meninggal. Nah saudaraku, ingat, 2 kategori itu dalam masalah grief and loss itu terjadi. Satu secara kronologis, satu sudah berselang berapa lama. Oke saudaraku, nah sekarang kita pembahasan masuk ke step berikutnya. Ketika peristiwa grief and loss itu terjadi pada diri kita saudaraku, respon pertama yang muncul adalah asking why kepada Tuhan. Yang kedua, blaming God kepada Tuhan. Yang ketiga,
blaming self terhadap diri sendiri. Apa itu saudaraku? Ketika peristiwa itu terjadi dalam hidup kita saudaraku, muncul sifat manusia itu. Yang pertama adalah, kenapa Tuhan? Kenapa seperti itu? Mulai kita, apa yang gak peduli saya Tuhan? Gak tolong saya? Gak jaga Tuhan? Yang ketiga itu blaming self saudaraku, yaitu menyalahkan diri sendiri. Ini gara-gara saya ini Pak Pendeta. Saya mama yang gak becus jaga anak Pak Pendeta. Jadi begini nih anak saya akhirnya. Ini gara-gara saya Pak. Saya hambur-hamburkan uang saya Pak. Jadi anak saya terlantar sehingga terjadi depresi dan dia bunuh diri. Ini gara-gara kami keluarga nih Pak. Suami istri nggak harmonis sehingga anak menjadi cari tempat pelarian keluar. Sehingga bergaul dengan orang jahat dan hari menjadikan mereka itu harus ada di penjara karena masalah narkoba. Ini karena blaming self. Ini karena kami, ini karena saya ini Pak. Ini karena kerusakan saya ini karena dosa saya ini Pak. Jadi saudaraku, ketika grief and loss terjadi, 3 poin itu duluan muncul. Tanya kenapa Tuhan ini terjadi. Yang kedua, kenapa kamu biarkan itu terjadi. Yang ketiga, gara-gara saya ini. Saudaraku, ini tidak bisa dihindari. Semua manusia akan bergerak ke arah situ. Mau manusia siapapun, pendeta sekalipun saudaraku, nabi sekalipun, rasul sekalipun, waktu saudara baca di Alkitab, coba teliti. Daud pun seperti itu. Kenapa Tuhan? Aku hidup suci, aku membersihkan tanganku, tapi aku kena tulah. Kan gitu saudaraku kan. Coba saudara lihat tokoh-tokohnya saudaraku. Di Alkitab begitu. Itu the first response dari human itu adalah asking why. Blaming God, blaming self. Tapi saudaraku, dengarkan khotbah ini baik-baik. Itu terjadi dalam hal yang normal dalam hidup kita, tapi tidak boleh berselang lama, saudaraku. Kalau itu berselang lama, kita akan hanyut di situ, saudaraku, saudara tidak pernah akan bangkit lagi. Dia harus stop dalam waktu yang singkat, saudaraku. Harus stop. Nah, sampai poin ini, jemaat dengarin, biar you mengalami grief and loss. Kalau kamu dalam posisi seperti itu, you harus stop. Kalau tidak stop, tidak ada pertolongan buat kita. Oke? Stop blaming God. Stop asking why. Stop blaming self. Oke? Nah, kalau itu bisa stop saudaraku, baru saya masuk ke pembahasan 4 kotak, 4 poin di part 1 ini saudaraku. Kotak pertama adalah poin pertama, yaitu stop asking why to God. Berhenti bertanya kenapa kepada Tuhan. Kenapa saya berhenti Pak? Kalau kamu bertanya seperti kenapa Tuhan, seolah-olah, saudara ingat, 4 kotak ini akan dipertaruhkan. Saudara punya Christian worldview, cara berpikir Kristiani saudara, you punya faith in Christ, iman saudara kepada Kristus, and you punya intimacy with God, kedekatan Tuhan, itu dipertaruhkan di 4 kotak ini saudaraku. Stop asking why. Kenapa saudaraku? Kalau kita terus bertanya mengapa, seolah-olah pemahaman kita tentang Tuhan itu sangat minim saudaraku. Seolah Tuhan gak tahu. Sepertinya Tuhan jadi kaget. Oh iya ya, saya gak tahu loh itu terjadi sama kamu. Masa? Apakah Tuhan seperti saudaraku? Yuk gak usah tanya why saudaraku. Stop asking why. Karena kenapa? Tuhan adalah di ayat yang kita baca di Roma 8:28. All things work together. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak ada bagian dari hidup ini, baik grief maupun loss, baik maupun joy and blessing saudaraku, yang Tuhan tidak ada di situ. Tuhan ada di semua sudut, semua dimensi kehidupan. Tuhan ada di semua dimensi waktu. Tuhan ada di semua dimensi tempat. Karena Tuhan itu maha ada, maha hadir. Saudara sekalian, maha kuasa, maha tahu. Stop asking why, saudaraku. Gak perlu Tuhan digurui, gak perlu Tuhan diajari, gak perlu Tuhan diingatkan, gak perlu Tuhan diwanti-wanti, seolah Tuhan itu lupa. Saudaraku, itu tidak perlu bagi orang percaya saudaraku. Oke? Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia kerja di semua aspek hidup saudaraku.
Jikalau jemaat bisa masuk ke bagian kotak pertama ini, stop asking why, masa engkau akan masuk ke kotak kedua. Kotak kedua itulah stop blaming God, saudaraku. Ya. Kalau why sudah berhenti, tidak akan tanya lagi, saudaraku. Saudara akan bisa berhenti menyalahkan Tuhan. Karena menyalahkan Tuhan itu terjadi, saudaraku. Stop. Ya. Tuhan, kenapa you tidak peduli saya? Ya. Kenapa you peduli dia? Kenapa ini harus terjadi pada saya? Kenapa saya, Tuhan? Apa kamu tidak perhatikan saya? Kok tidak jaga saya, Tuhan? Jaga sayalah, Tuhan. Saya menyembah Engkau sekian lama. Semua harta saya pakai untuk melayani Engkau. Bahkan hidup saya pertaruhkan untuk Engkau. Untuk hal demikian, you tidak jaga. Kenapa kamu, Tuhan, seperti itu terhadap saya? Kenapa you pilih kasih? Itu blaming God, saudaraku. Seolah-olah Tuhan itu nggak peduli kita. Seolah-olah Tuhan itu pilih kasih, saudaraku. Di kotak kedua ini hati-hati. Saudara akan berkata loh biasanya, ya, dulu sebelum percaya Tuhan Yesus saya punya segala-galanya, Pak. Saya kaya raya. Setelah percaya Tuhan Yesus saya persembahkan harta saya. Mana? Bangun gereja, bangun apa? Saya melayani. Tapi hari ini, Pak, saya habis segala-galanya, Pak. Sembahyang Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus membuat saya tidak punya apa-apa lagi. Untuk apa? Tuhan apa ini, Pak? Tuhan apa yang saya sembahyang ini? Itu blaming God, saudaraku. Hati-hati. Hal ini akan terjadi ketika saudara tidak memahami. You punya Christian worldview tidak baik, saudaraku. Kamu akan menjadikan Tuhan di sasaran tembak you. You akan terus salahkan dia. You akan terus menyalahkan dia, saudaraku. Hati-hati dalam hidup ini. Saya berhenti sebentar di poin kedua ini, saudaraku. Kalau engkau adalah jemaat yang ada di poin pertama, sampai hari ini, dalam kamarmu ingat peristiwa grief and loss, terus kenapa kau kehilangan tentang Tuhan, saudaraku? Pasti. Atau engkau jemaat yang ada di kota 2, saudaraku, terus menyalahkan Tuhan. Sudah, Pak Pendeta, jangan pernah bicara tentang Tuhan. Saya tidak mau dengar lagi. Jangan sebut nama Yesus itu. Saya luka batin, Pak. Saya akar pahit, Pak. Saya benci sekali. Apa pertolongannya? Jangan pernah bicara balik gereja. Saya udah nggak mau, Pak. Ya. Anak saya itu, Pak, meninggal begini aja. Saya anak cuma satu, Pak. Anak tunggal, Pak. Gitu. Ya. Tuhan seperti Tuhan apa itu? Nggak usah sebut Yesus. Saya sudah nggak peduli, Pak. Ya. Mau percaya Yesus kayak apa, saya sudah nggak mau bagian itu. Saya udah nggak mau pusing tentang kekristenan, lupa. Karena bagi saya merasa saya rugi sekali percaya Tuhan Yesus. Ya, blaming God-nya sampai seperti saudaraku. Bagi dia, iman. Bagi dia, gereja. Bagi dia, Yesus, saudaraku, sudah menjadi suatu blacklist. Sudah menjadi suatu kamus yang gak ada artinya. Bagi dia itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Dan dia tidak mau sentuh lagi. Dia tidak mau masuk di wilayah seperti itu lagi. Bagi orang-orang Kristen seperti itu adalah disaster. Spiritual disaster, saudaraku. Suatu bencana rohani, saudara sekalian. Karena kepahitan, kegetiran membuat dia itu sama sekali tidak mau peduli Tuhan lagi. Dia sudah lupa akan Tuhan, saudaraku. Hati-hati poin kedua ini. Waktu saya berdoa sampai di poin ini, saudaraku, banyak jemaat seperti itu. Jujur yuk. Banyak jemaat seperti itu. Kalau kau pas hari ini mendengar firman ini, itu artinya Tuhan memberitahu kepada engkau, kau salah mengerti Tuhan. Kau salah mengerti dia. Kau dihantui oleh kemarahan, kepahitan, kegetiran hidup karena grief and loss yang kamu alami, saudaraku. Sehebat apapun grief and loss yang kamu alami, tidak perlu sampai blaming God seperti itu, saudaraku. Oke, jemaat. Kalau kotak pertama, stop asking bisa kamu lewati dengan air mata lu, saudaraku. Kotak kedua, stop blaming God bisa kamu lewati, saudaraku. Maka kamu akan masuk kotak ketiga. Kotak ketiga, saudaraku, you mulai bertanya kepada Tuhan. Then, what should I do, Lord? Lalu, setelah peristiwa grief and loss ini terjadi kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Nah, kotak ketiga bagus. Orang Kristen yang mengenai grief and loss, kalau dia sampai ke kotak ketiga, then what should I do, Lord? Dia masih bertanya, Lord. Artinya, saudaraku, intimasinya muncul. Keinginan untuk dekat kepada Tuhan itu muncul, saudaraku.
Dia masih ingin sekali mendapat kekuatan, mendapat pertolongan dari Tuhan, karena saya harus buat apa? Kotak ketiga akan menghindarkan orang daripada depresi. Kotak ketiga menghindarkan seperti saudaraku, karena masih percaya kepada sesuatu, kepada Tuhan yang bisa dia sandari, kepada Tuhan yang biasa dia laporin, kepada Tuhan yang biasa dia andalkan, kepada Tuhan yang bisa dia harapkan. Then, what should I do, Lord? Suatu pertanyaan sifatnya progresif, yaitu tidak pasif, duduk diam, nangis terus. Tidak lagi. Berani bangkit dari kepahitan, bangkit dari kemelut, bangkit dari awan gelap, tapi bertanya kepada Tuhan, kalau sudah seperti ini peristiwanya, saya harus buat apa Tuhan? Karena kalau saya terus meratap seperti itu, ya tidak menjadikan apa-apa. Saudara ingat, kalau you meratap terus, you sedih terus saudaraku, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan menyelesaikan pailit-pailitmu membuat kamu kaya raya. Tidak akan menyebabkan anakmu, papamu, cicimu, saudaramu, orang kamu sayang meninggal itu hidup kembali. Enggak sama sekali menyelesaikan masalah. Itu hanya akan membuat kamu hidup jauh lebih susah. Akan menggerogoti jiwamu dari dalam. Akan merusak tubuhmu dari dalam, saudara-saudara sekalian. Ingat baik-baik, saudaraku. Ketika kamu sudah masuk di kota ketiga, then what should I do, Lord? Kau orang Kristen yang baik. Percaya saya. Masalah grief and loss bisa kamu hadapi dengan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara sudah masuk kota ketiga seperti saudaraku, secara perlahan tapi pasti saudara akan masuk kota keempat. Kota keempat adalah kota yang sulit saudaraku. Kota keempat adalah sinkronisasi hati dan pikiran. That is very difficult. Ini hal yang tersulit dalam kehidupan umat manusia saudaraku. Sinkronisasi hati dan pikiran. Kenapa harus ada sinkronisasi hati dan pikiran? Terhadap peristiwa grief and loss yang kamu alami, kamu adalah manusia yang punya hati dan pikiran. Itu harus disinkronkan. Sekarang perhatikan, saya akan memberikan contoh-contoh yang baik saudaraku. Katakan kamu pailit, katakan kamu kematian anak, katakan kamu kematian istri, katakan kamu mengalami perceraian, katakan kamu kehilangan harta, kamu hari jatuh miskin, katakan kamu mengalami COVID, katakan kamu mengalami penyakit kronis yang berbahaya, saudara sekalian. Masalah sinkronisasi hati dan pikiran itu menjadi penting. Lihat, peristiwa-peristiwa loss and grief yang kita alami, saudaraku, lambat laun karena kita sudah tanya, Lord, then what should I do? Ada pimpinan roh Tuhan, ada firman yang mulai menyejukkan, ada firman yang mulai menyejukkan hati, ada firman mulai meneguhkan pikiran. Itu roh Tuhan mulai bekerja, saudaraku. Ya, doa mulai muncul kembali, saudaraku. Tapi sinkronisasinya, it takes time, man. Begitu. Apa itu, Pak Pendeta? Dengan peristiwa grief and loss yang kamu alami, pertama yang terjadi, sinkronisasi hati yang terjadi adalah, satu, lambat laun hatimu mulai bisa terima, gitu. Ya, sudah. Tapi pikiranmu tidak mau. Pikiranmu tidak mau. Hatimu sudah positif bisa terima, tapi pikiranmu nggak mau. Nggak bisa. Kenapa saya? Nggak bisa, Pak Pendeta. Itu anak cuma satu kok. Why me? Kalau asal hari ini saya punya anak 10, oke lah. Ya. Nggak bisa, Pak Pendeta. Itu harta itu saya perjuangkan dari saya muda loh, Pak. Saya kerja setengah mati, hari ini habis begitu aja. Gak bisa. You punya hati sudah mau accept. Tapi you punya pikiran gak mau. You punya pikiran reject, saudaraku. Nah, it takes time. Sebaliknya, dalam berjalan proses waktu itu, you punya pikiran sudah mau bisa terima. Pikiranmu diperbarui oleh firman Tuhan. Ya iyalah, dia sudah gak ada kok, udah meninggal. Apalagi harus tangisi. Saya sudah tangis begitu lama. Ya udah, dia juga udah bersama dengan Tuhan. Pikiranmu mulai bisa terima. Hatimu nggak mau. Hatimu berkata, "Nggak bisa. Nggak bisa. Saya masih sakit. Nggak bisa. Saya masih getir. Nggak bisa. Akar pahitnya masih ada. Nggak bisa. Saya tidak bisa terima." Itu yang terjadi, saudaraku. Sinkronisasi hati dan pikiran itu dia
bergerak itu saudaraku luar biasa kemelut dalam hati kita. Nah di situ blaming self-nya bisa muncul saudaraku. Gara-gara saya ini, hatimu menuduh pikiran, pikiranmu menuduh hati, dua-duanya itu menuduh badanmu, bisa seperti itu saudaraku, bisa terjadi. Nah itu kalau susah seperti itu kasihan. Kalau sinkronisasi tidak terjadi saudaraku, tiap hari kamu meratap menangis, how long? Sudah berapa lama berselang? Sudah menangis 10 tahun, itu mata jadi rusak saudaraku. Ya. Retina matanya rusak karena tidak ada gunanya kamu menangis seperti itu. Kamu terus dalam kamar berkukung, depresi saudaraku. Buat apa? Karena tidak terjadi sinkronisasi hati dan pikiran. Asal ngomongnya masih sakit di sini Pak. Asal ngomongnya pikiran saya tidak bisa terima. Asal ngomongnya saya tidak bisa Pak, saya masih terus teringat Pak, gitu. Masih keingat Pak, masih tak bisa Pak. Itu sinkronisasinya itu terjadi. Terus dia swing antara hati dan pikiran. Terus swing saudaraku. Nah kalau saudara ada di bagian itu, saudara harus bergumul. Usahakan mencapai sinkronisasi. Jujur yuk, itu tidak bisa terjadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Nggak mampu. Manusia tidak sekuat itu saudaraku. Manusia tidak sekuat itu. Maka banyak yang gagal akhirnya dia bunuh diri. Banyak yang gagal menjadi gila saudaraku. Banyak yang gagal menjadi mengurung diri, nggak mau bertemu dengan siapapun. Banyak yang gagal menjadi matanya kosong saudaraku, tidak ada cahayanya. Jadi dia hidup seperti mayat hidup saudaraku, seperti seongkan daging yang tidak ada rohnya saudaraku. Jadi mau apapun terserahlah, biarin apa aja oke. Dia hidup sampai seperti itu karena dia tidak mampu mensinkronkan hati dan pikirannya. Terlampau sakit, terlampau pahit, ya. Terlampau capek di pikiran jebol saudaraku. Hati pun ditawar getir saudaraku, depression muncul saudaraku. Dan kalau kita bisa sinkronisasikan hati dan pikiran, perlahan pasti akan masuk ke bagian part 2 nanti yang kita bahas minggu depan lagi saudaraku. Nah sekarang saya kasih contoh saudara sekalian. Saya adalah pendeta yang juga mengalami grief and loss saudaraku. Dulu saya adalah orang yang depression saudaraku. Depresi yang sangat kuat saudaraku, jiwanya terpecah-pecah. Duduk salah, tidur salah saudaraku, ya. Berdiri salah, malam tidak bisa tidur, tutup mata salah. Orang kalau masuk penjara saudaraku, masih sehat, masih hidup dia. Tapi kalau depression saudaraku, anytime, any place, gelisah terus, mana yang bisa hidup saudaraku. Saya sampai ada di bagian seperti itu saudaraku, sulit sekali. Nah di bagian kedua, setelah Tuhan sembuhkan saya dari depression saudaraku, saya masuk ke dunia orang percaya, dunia orang Kristen. Kemudian saya kerja, kemudian saya masuk sekolah pendeta. Setelah masuk sekolah pendeta, saya menikah saudaraku. Anak saya yang pertama 9 bulan, 2 hari akan dilahirkan saudaraku, meninggal dalam perut saudaraku. Itu grief and loss yang luar biasa. Tidak gampang menerima seperti itu, tapi saya belajar menerima seperti itu saudaraku. Nah kemudian ketika saya melayani Tuhan, sampai masa saya mengalami serangan jantung di Penang saudaraku, itu grief and loss muncul lagi saudara sekalian. Saya kehilangan kesekaran jantung, pada saya butuh tenaga untuk khotbah saudara sekalian. Di situ saya bergumul berat, saya coba mensinkronkan hati dan pikiran saya. Saya stop asking why, stop blaming God. Tuhan kalau jantung sebegini, what should I do Lord? Nah sampai kepada hari ini saudaraku, saya sudah ada di Singapura hari ke-24 saudaraku. Saya sudah lewatin pasca karantina hotel 14 hari, saya sudah 10 hari lepas karantina. Sekarang saya stay di hotel karena saya tidak boleh pulang dulu. Setelah operasi, retinanya masih bengkak. Kalau saya langsung pulang ke Jakarta, di dalam pesawat ada tekanannya, nanti mata saya bleeding lagi, berdarah lagi saudaraku. Sekarang ada pendarahan kecil, akan ditangani oleh dokter lagi. Dia bilang itu nggak apa-apa, perlu disuntik lagi. Memang operasi itu bisa terjadi hal seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, pada masa mengalami kerusakan retina mata, grief and loss itu muncul saudaraku. Waktu masih di Jakarta, dokter Jakarta bilang sudah nggak bisa, mereka nggak mampu operasi. Saya mengalami grief and loss yang luar biasa saudaraku. Grief and loss yang saya alami pertama, mata kanan sudah buta saudaraku. Saya kehilangan penglihatan mata kanan. Pertama saya tidak bisa terima saudaraku. Lama-lama saya belajar untuk sinkronkan hati dan pikiran saya. Kedua saudaraku,
Karena mata kiri juga mulai mengalami hal yang sama. Sampai kepada penglihatan tinggal 16%. Betapa griefnya, saudaraku. Saya tidak bisa pegang benda-benda kecil. Saya makan sayur, saudaraku. Sayur yang kecil-kecil jatuh di pinggir itu saya nggak lihat, saudaraku. Jadi saya nggak pernah bersih lagi. Karena nggak bisa lihat, nggak bisa bersihin badan dengan sebersih mungkin, saudaraku. Semua pakai raba-raba. Sangat grief dan sangat loss, saudaraku. Seperti itu. Tapi saya coba bertanya, Tuhan, kalau sudah kondisi ini, then what should I do, Lord? Waktu saya tanya begitu, Tuhan kasih way out, saudaraku. Singapura, Dr. Yu, Dr. Ong Sik Guan menjadi solusi dari Tuhan. Maka hari ini penglihatan saya mulai lebih baik dan lebih baik, saudaraku. Sudah mencapai 60% penglihatannya. Di Jakarta tinggal 16%. Di sini sudah mencapai 60%. Jelas penglihatannya, saudaraku. Waktu mengalami seperti itu, saya grief and loss, saudaraku. Saya coba sinkronkan hati dan pikiran. Pertama, pikiran saya tidak bisa terima kalau saya buta, bagaimana saya harus hidup. Ya, hati saya perlahan-lahan mulai bisa terima. Ya, saudaraku, mulai sinkronkan. Waktu hati saya bisa terima, pikiran mulai bergerak lagi. Kenapa harus begini? Ya, kalau tidak bisa lihat, bisa bagaimana pelayanan? Gimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan you hidup, saudaraku? Sampai sinkronisasi itu terjadi, saudaraku, saya mulai ada preparation, persiapan untuk siap masuk dunia orang buta. Sudah 25% saya, saudaraku. Sudah mikir bagaimana kamar saya ada handle-nya supaya saya jalan bisa pegang-pegang, gak usah menyusahkan keluarga. Saya sudah rencana bangun studio mini buat saya bisa khotbah, karena kalau sekalipun buta kan masih bisa khotbah, saudaraku. Saya udah planning. Sinkronisasi hati dan pikiran menjadikan saya 20% untuk siap masuk ke dunia orang buta, saudaraku. Saya siap hati, siap pikiran, supaya saya tidak mengecewakan Tuhan, supaya saya tidak blaming God, supaya saya tidak asking why, saudaraku. Tapi Singapura adalah menjadi jawaban Tuhan. Ternyata Tuhan tidak berkenan, saudaraku. Tuhan masih mau mata saya bisa melihat, saudaraku. Maka operasi mata ini berhasil, saudara sekalian. Dan harus tunggu 2 bulan di Singapura supaya bisa totally recovery, baru saya boleh pulang, saudaraku. Nah, saudara perhatikan. Sekarang, jemaat perhatikan. Waktu engkau mendengar khotbah ini sampai di poin, saudaraku, siapakah engkau? Saya tidak tahu, saudaraku. You perhatikan dirimu masing-masing. Khotbah part 1, loss and grief. Ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, akan menjadi suatu nutrisi, suatu obat, saudaraku, suatu cahaya Tuhan, suatu kekuatan yang akan menyegarkan jiwamu. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percayalah, saudaraku, sekalipun hari ini loss and grief yang kamu alami, you belum bisa melihat kebaikan Tuhan. But you must trust God. You must trust God, saudaraku. You must trust God. Kamu harus percaya kepada Tuhan, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah jahat buat you. Walaupun you belum bisa melihat kebaikan Tuhan, you punya intimasi dengan Tuhan tuh dipertaruhkan di situ. You punya Christian worldview dipertaruhkan di situ. You punya faith in Christ dipertaruhkan di situ. Sekalipun kamu belum bisa memahami apa yang kamu alami sekarang, saudaraku, belum bisa memahami. Tapi jemaat sekalian, di mana engkau berada, di kota-kota Indonesia, Jakarta, Medan, di Batam, di Siantar, kamu yang ada di Makassar, ada di Manado, ada di banyak kota, saudara yang ada di luar negeri, di Taiwan, di Melbourne, Perth, Sydney, di LA, di California, saudara yang ada di Taiwan, di Hong Kong, Malaysia, Penang, Singapura, dengarkan khotbah ini baik-baik, saudaraku. Tuhan mau tolong kau. Tuhan mau mengajar engkau untuk finding the way out daripada grief and loss. Tuhan mau mengerti ketika Tuhan tidak seperti yang kamu harapkan itu, kamu tidak boleh negative thinking. Apapun peristiwa itu yang sifatnya ketika Tuhan tidak seperti kamu harapkan itu, all things works together. Tuhan tetap bekerja di bagian itu. Untuk apa? For goodness. Untuk mendatangkan kebaikan buat you. Simpan ayat ini, sekalipun hari ini kamu belum bisa mengerti dengan baik. One day, you will understand. One day, you will praise the Lord. Percaya, saudaraku, suatu hari kau akan memuji kebesaran Tuhan.
Saudaraku, dalam hal apapun Tuhan tidak boleh dipersalahkan. Saudara yang sedang mendengar firman hari ini, baik di kotamu itu subuh, siang, malam maupun pagi, atau engkau sedang beraktivitas, engkau sedang dengan earphone di kantor you, atau you di kamar sendiri dalam ketakutan, kegelisahan, loss and grief yang begitu hebat menghantui hidupmu itu, dengarkan firman ini. Tuhan sampai hadir ke dalam bagian hidupmu dengan firman seperti ini. Dengan khotbah seperti saudaraku, artinya Tuhan mau sayang sama kamu. Tuhan mau give you way out. Tuhan mau pelihara. Tuhan mau perbaiki semuanya. Tuhan mau ajar you mengenal Tuhan. You experiencing God, sehingga you punya rohani bisa bertemu dengan baik. Saudaraku, maukah engkau bergumul seperti itu? Hapus air matamu. Jangan blame yourself terus-menerus. Jangan salahin dirimu terus. Jangan salahin keluargamu, salahin istrimu, salahin anakmu, salahin diri. Dan sudah cukup, stop doing like that. Oke, saudaraku, jemaat silakan mendengar firman hari ini. Sampai ketemu di part 2, grief and loss. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, kau teduh sebentar ya. Saya tidak tahu engkau siapa yang mendengar khotbah hari ini. Tapi yang saya tahu, yang saya percaya adalah Tuhan hadir dalam hidupmu saat ini. Tuhan ingin mengajar engkau sesuatu. Tuhan mau mengatakan, Tuhan itu sayang engkau selama-lamanya. Tuhan ingin mengatakan, bulu yang terkulai tidak dia patahkan. Tuhan ingin mengatakan, pada saat engkau sudah jatuh, tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan ingin mengatakan, sehelai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan ingin mengatakan, bahwa engkau biji mata Tuhan sangat berharga bagi Tuhan itu sendiri. Jemaat sekalian, silakan berdoa 1 menit. Utarakan semua grief and loss yang kamu alami. Mungkin itu sudah 10 tahun yang lalu, 17 tahun lalu, 25 tahun yang lalu, 50 tahun lalu, atau baru 2 hari yang lalu, Pak. Bulan lalu, Pak, bulan April, Pak. Bulan Januari tahun ini terjadi, Pak. Kau berdoa sendiri, bangkit dari keterpurukan, pahit getirnya hidup saudaraku. Grief and loss itu bisa ditangani dengan firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam dirimu, meneguhkan engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan, di tengah banyak peristiwa yang tidak diharapkan, di tengah grief and loss yang dialami, kecenderungan kami adalah mulai tanya kepada Engkau, why? Tapi Tuhan, lewat firman hari ini, Tuhan beri kami hati seorang murid, tabah, tekun, taat menjalaninya, supaya mata kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di kota manapun, di tengah runtuhnya air mata, di tengah porak-porandanya hati, di tengah gundah gulana jiwa, di tengah ketidakberdayaan, seperti tersulut, di tengah ketidakmampuan untuk bangkit dari keterpurukan, dari bangkit kesulitan yang menghimpit hidup. Firman ini bekerja, kuasa Tuhan turun atas mereka, roh Tuhan menaungi mereka, roh Tuhan memimpin hati dan pikiran mereka, roh Tuhan memberikan kedekatan dengan Tuhan sehingga mereka melihat di tengah apapun kondisinya, Tuhan tetap bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menerang kebaikan bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, bagi setiap kami yang dikasihi, bagi setiap kami yang Tuhan sudah mati menebus dosa kami di atas kayu salib. Kiranya tangan-Mu Tuhan Yesus diletakkan di atas kepala jemaat. Kiranya tangan-Mu Tuhan Yesus diletakkan di hati jemaat untuk meneguhkan mereka, memberikan damai sejahtera, memberikan kesukaan rohani di tengah dunia yang hidup pikuk ini. Hamba berdoa untuk mereka, Tuhan, turunkan anugerah-Mu, hikmat, kuasa, kasih, penyertaan buat mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga turun atas jemaat. Kekuatan, penghiburan dari roh Tuhan selalu meneguhkan iman jemaat. Dan Tuhan Yesus, Allah yang menyertai gembala yang baik, menyertai jemaat sampai selama-lamanya. Dengar kami berdoa Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.